Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Singeri, saya Kenarok. Bin Soleka. Namanya aneh-aneh. Nah, jadi kali ini kita mau ngeributin wali kota masalah corona. Ya, sesuai tema kita, ngeribut, ya kan. Nah, ya kan, jadi kita coba tanya-tanya juga sama Bapak Wali Kota ya, Bapak Haji Rizal, Bapak Haji Muhammad Rizal Effendi, Sarjana Ekonomi Pak ya. Gini Pak, apa kabar nih Pak? Baik, walaupun ngerik gitu menghadapi pandemik COVID-19, tapi sehat-sehat gitu. Di gini Pak, saya lihat Bapak ini, saya kan salah satu followernya Bapak juga ini. Saya lihat Bapak tuh sibuk, terus kemana keliling-keliling ngurusin corona ini. Terus, jadi saya mau nanya juga nih Pak, kondisi terkini penyebaran virus corona di Balikpapan ini seperti apa menurut Bapak ini? Ya, kalau dilihat dari angka yang terkonfirmasi positif, ya memang kalau totalnya kita ini tertinggi di Kalimantan Timur. Sampai sekarang ini ada 45 warga kota yang terkonfirmasi positif begitu. Tapi kalau dilihat dari perkembangan terakhirnya, kita itu sudah sangat mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam pengertian bahwa sekarang ini jumlah yang sembuh lebih banyak dari jumlah yang dirawat. Jadi kan yang dirawat tinggal 14 saja, jadi 14 dirawat, sekarang 2 orang meninggal dunia, kemudian selebihnya sudah sembuh. Jadi ini satu kebanggaan juga bagi para dokter, juru rawat begitu, karena mereka berhasil menangani pasien penderita COVID-19 bisa sembuh dan jumlahnya lebih banyak dari yang dirawat. Tapi tentu masih ada yang PDP-nya cukup. Sekarang ini ada totalnya 159 yang PDP itu yang ada indikasi terkena corona gitu, tapi belum pada tingkatan yang positif. Jadi kalau mereka di rapid itu reaktif, kemudian ada batuk, ada demam tinggi, nah biasanya itu masuk kelompok PDP gitu. Tapi juga jumlah yang PDP-nya sudah tinggal 38, jadi juga menurun begitu. Kemudian ada juga orang yang dalam pengertian ODP itu orang dalam pemantauan. Jadi warga kota yang pernah misalnya bepergian dari daerah yang terpapar, misalnya Jakarta, Surabaya, Makassar, itu sebenarnya dalam status ODP gitu. Tapi juga tidak lagi banyak, kita terakhir ada 266 orang begitu. Nah, seperti itu. Nah, walaupun Balikpapan masih masuk ke dalam kategori zona merah, karena salah satu indikasi zona merah itu kalau penderita positifnya sudah ada yang namanya transmisi lokal. Transmisi lokal itu adalah mereka yang tidak pernah kemana-mana, tiba-tiba terpapar. Nah, kita sudah ada 10 orang, gitu, 10 orang yang tidak pernah kemana-mana, jadi tidak jelas kontak dengan siapa, tiba-tiba hasilnya positif. Nah, ini yang harus diwaspadai karena kita susah men-trackingnya. Dari mana dia ini terkenanya, lalu siapa saja yang pernah. Kalau yang kan ada klaster yang dari Bogor, ada klaster dari Jakarta, ada yang bepergian dari Jepang, ada yang bepergian dari Singapura, ada yang dari Goa. Nah, itu lebih mudah kita karena kita tahu itu mereka asalnya dari mana begitu. Tapi kalau yang ini yang transmisi lokal kita tidak mengetahui dari mana mereka. Seperti itu. Jadi dalam posisinya tetap zona merah, tapi secara penanganannya kita alhamdulillah sudah menurun, boleh dikatakan sedang menurun gitu. Alhamdulillah, jadi menurun lah Pak ya, menurut Nanu. Jadi gini Pak, kita ambil kemungkinan terburuk, apa mungkin kasus COVID-19 di Balikpapan ini akan mengalami lonjakan atau Pak? Ya, jadi kalau menurut saya ada dikasih bahan dari ahli epidemiologi Universitas Hasanuddin, guru besar Profesor Ridwan Amiruddin. Beliau itu memaparkan kepada kita, sebenarnya kata beliau, rata-rata daerah yang terpapar itu 10% dari penduduknya itu terkena. Jadi kalau Balikpapan itu ada antara 30 sampai 40 orang, kata beliau, sebenarnya itu penderitanya bisa sampai 800 orang atau 700, karena kan jumlah penduduk Balikpapan 760.000. Kalau 10% berarti ada 700-an orang yang terkena. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jangan-jangan mereka ini ada yang dinamakan OTG, orang tanpa gejala. Nah, itu yang hati-hati. Seperti kalian sehat, bergeraknya tidak batuk, tidak sesak napas,
Tapi begitu di rapid atau di swab, ternyata orang ini positif. Itu yang harus kita waspadai. Nah, menurut Profesor Ridwan ini, puncak dari epidemi ini atau pandemi ini kira-kira bulan Juni, kalau Profesor Ridwan memperkirakan. Nah, sementara secara nasional kan beberapa ahli, beberapa profesor menggambarkan kira-kira pada bulan ini, bulan Mei. Nah, semua orang berharap, Bapak Presiden juga berharap pada bulan Mei. Nah, kita berharap tidak sampai puncak gitu, jadi tidak sampai puncak, sudah menurun. Sebab kalau sampai puncak dan puncaknya itu tinggi sekali, pasti kita kewalahan. Karena rumah sakit kita, misalnya 13 rumah sakit di Balikpapan, itu tidak mampu hanya menampung kira-kira ruang isolasinya itu hanya sekitar 50-an saja, dengan yang bukan isolasinya ada 100-an begitu. Nah, kalau ini misalnya puncaknya tinggi, rumah sakit pasti kewalahan dan itu bahaya gitu. Nah, itu yang kita waspadai. Jadi kita berharap tidak sampai puncak, langsung landai atau turun. Nah, itu ya alhamdulillah kalau itu yang bisa kita capai gitu. Untuk Bapak sendiri mungkin mau tanya mumpung sama Bapak nih. Katanya mau nanya-nanya. Kalau misalnya ini corona kelar, udah stop, yang Bapak lakukan khususnya kembalikan situasi jadi normal. Ya, ini pertanyaan bukan saja untuk Balikpapan, tapi juga secara nasional, secara dunia. Orang bertanya-tanya bagaimana recovery ekonomi, terutama recovery ekonomi yang paling persoalan. Jadi kita itu, dunia juga seperti itu. Orang sudah menggambarkan seluruh dunia yang terpapar dengan COVID-19, pertumbuhan ekonominya kemungkinan minus, gitu, bukan lagi plus tapi minus. Minus itu berarti sangat rendah sekali, sangat berada di lembah jurang begitu. Nah, ini yang paling berat karena kita tahu sendiri di Balikpapan misalnya orang yang dirumahkan saja ini jumlahnya sudah hampir 7.000 orang dirumahkan. Semua hotel tutup, karyawannya dirumahkan, ada yang di PHK. Ini sesuatu yang tidak gampang. Jadi ada dua hal kalau nanti pulih. Pertama, jangan sampai kembali lagi pandemi ini berkembang karena ada pengalaman kita di Wuhan. Wuhan sudah menyatakan sudah tenang, tidak ada lagi virusnya. Tahu-taunya belakangan begitu dibuka, tiba-tiba virusnya muncul lagi. Nah, itu yang pertama. Dan ada yang berubah juga. Dulu dikatakan mereka yang terkena virus corona, maka setelah sembuh, mereka punya kekebalan tubuh, imunitas, tidak lagi terkena. Fakta menunjukkan ternyata orang yang sudah kena masih bisa kena lagi. Misalnya ajudannya Gubernur Sumatera Utara sudah sembuh, tiba-tiba kambuh lagi. Itu yang pertama. Jadi harus begitu nanti sudah turun memang harus di stop, jangan sampai kambuh lagi penyakitnya. Kedua, recovery ekonomi. Ini yang paling berat bagi kita. Itu kita ini anggaran semuanya anjlok, semua anggaran dipusatkan untuk penanganan virus corona gitu. Di recovery ekonomi ini yang harus kita bangkitkan, bagaimana dunia perhotelan bisa ya. Nah, dalam rangka itu memang beberapa kebijakan sudah kita ambil, misalnya kita menunda pembayaran pajak, ya pembayaran, kemudian kita memberi stimulus, relaksasi pajak, kemudian kebijakan ekonomi yang longgar supaya dunia usaha ini bisa bangkit lagi, terutama juga UMKM, karena yang paling terpukul adalah kaki lima UMKM. Nah, itu yang kita harus bangkitkan supaya ekonomi bisa tumbuh kembali. Ini memang dunia lagi dibuat untuk start dari nol kembali, termasuk juga Balikpapan ini yang paling berat, memang tidak gampang begitu. Jadi kalau mudah-mudahan ini 1-2 bulan sudah berakhir, maka tahun 2021 itu adalah tahun recovery ekonomi gitu. Tahun depan itu harus itu kerja keras gitu. Nah, itu dari segi pemerintahan, seandainya corona ini hilang harus ngapain? Kalau kamu Bapak, corona hilang mau ngapain? Kamu? Bill, mau ngapain Bill? Ya, mau kembali ke seperti yang dulu lagi. Iya. Kalau aku kangen nonton sama Imuli, kangen event. Pokoknya ini kita berubah. Ya, memang bukan maksud kita melihat berdasarkan gara-gara tapi bahwa ada dampak lain yang mengubah habit perilaku kita, hidup kita. Dulu kan PHBS misalnya cuci tangan itu dianggap itu sudah biasa lah, nggak usah. Sekarang cuci tangan menjadi bagian yang harus kita lakukan karena cuci tangan itu menghindarkan kita dari penyakit begitu. Kemudian kan juga misalnya sebenarnya sudah lama ibu-ibu kita
PKK itu mengembangkan tanaman di pekarangan rumah, tanaman toga, obat-obatan, kemudian sayur-sayuran, kemudian beternak ikan. Sekarang sangat dibutuhkan, betul. Coba kalau dulu toganya lancar di rumah-rumah, jahe mahal, serai mahal, menjadi membangkitkan ekonomi. Kemudian ini membangkitkan juga kembali mengukuhkan tahunnya anak-anak muda, anak-anak milenial. Kan dulu bekerja dengan online, berusaha dengan online itu masih 1-2. Sekarang semua orang dipaksa untuk menggunakan online, ya kan? Itu jualan kue online, belanja ke pasar online, semuanya online. Nah, nanti setelah ini selesai maka online jadi sudah kebiasaan hidup kita. Jadi itu juga baik karena kalau dengan online kita tidak banyak bergerak di jalanan tidak macet, kemudian pakai BBM jadi berkurang. Itu sangat baik begitu. Nah, itu yang hal-hal yang baru. Sekolah, sebagian nanti sekolah sudah bisa belajar dari rumah, tidak perlu lagi. Jadi kesulitan bangku sekolah tidak jadi masalah. Kan sekolah cuma satu ruang bisa 32 orang. Nah, nanti kalau dengan cara sekolah di rumah bisa 100 orang. Begitu, sehingga tidak ada lagi yang ribut. Saya tidak masuk sekolah karena ada sekolahnya. Itu yang hal-hal baru yang kita temui nanti setelah COVID-19 ini. Berarti dari segi positifnya ada juga Pak ya? Ada hikmahnya, misalnya juga ibadah. Kan selama ini orang heboh, kenapa ibadah tarawih dilarang? Sebenarnya tidak dilarang, tapi kan dipindahkan dari masjid ke rumah. Betul. Memang terasa kita biasa di masjid ramai, tapi dampak lain sudah sekalian. Sekarang kita bisa jadi imam di rumah, bisa setiap sebulanan kumpul keluarga. Itu dulu kan jarang kita bisa kumpul seperti itu. Ya kan? Ya. Apalagi saudara kita yang di Jakarta itu dulu dia buka puasanya di mall. Sekarang bahagianya dia sebulanan di rumah. Ya kan? Bercanda. Ya, hal yang baru yang tidak pernah kita temui selama ini. Saya dulu kalau puasa, acara buka puasa di mana-mana paling-paling 2-3 hari di rumah. Sekarang sebulanan di rumah bisa main-main sama cucu. Segi positif di situ Pak, bisa kumpul keluarga Pak ya. Banyak keluarga kan. Iya kan? Dulu kan nggak ada waktu kita mau di rumah tiba-tiba Pak Wali buka puasa di sini, kita mohon dihadiri, mau nggak mau hadir. Sekarang bisa bahagianya. Nah, ini juga hal-hal baru nanti yang kita temui setelah COVID-19 ini, banyak hal baru yang baik untuk kita gitu. Jadi ternyata di balik musibah virus ini ada positifnya. Banyak bisa ngumpul keluarga, bisa buka bareng di rumah pas puasa-puasa. Nanti aku penasarannya, Abilnya apa sih mau kamu tanya Bil? Dari tadi pasar, apa mau tanya sudah mau mengenai Bapak ini. Tanya sudah, apa mau kamu tanya? Cuman terkait itu aja, soal corona aja sih Pak. Apa tuh? Sudah dijelasin. Itu bukan bertanya. Aduh. Ini sekarang UMKM ini seru kan. Jadi kan salah satu ini juga kita menyediakan sembako. Sembako. Jadi yang untuk yang dengan anggaran APBD kota kita menyiapkan 70.000 paket sembako. Nah, menjelang Lebaran ini saya minta salah satu komponennya adalah kue kering. Jadi sekarang ibu-ibu di Balikpapan ini lagi kerja keras karena hari Senin sudah harus tersedia minimal 50.000 kaleng kue kering. Jadi ini seru nih lagi di rumah-rumah bikin kue kering. Ya kan? Maksud kita beli kuenya supaya dia minimal ada uang lah 500.000, 1 juta keuntungan bisa untuk Lebaran. Nah, 50.000 kaleng kue kering. Bayangkan dia bikin dalam 3 hari ini. Sama kayak kemarin juga saya pernah lihat Bapak itu posting di Instagram Bapak, kayak model kopi shop tuh Bapak beliin itu. Itu juga untuk anak-anak muda ini nih yang jualan kopi supaya ada pendapatan kayak kita pesan. Jadi ada anggaran ini saya suruh mana ini anak-anak muda ini startup ini mana yang jualan kopi kita pesan. Kopinya kita kirim ada ke saudara kita yang di lapas, di rutan, ada yang di pesantren, ada yang di panti asuhan, ada yang lagi jaga, ada relawan. Nah, supaya kopinya jalan, yang tugas juga ada minuman begitu, semuanya jalan supaya jangan dibilang ini mati semua usaha. Ya, tetap masih ada yang masih bisa kita lakukan. Jadi ya teman-teman
itu yang jualan kopi ya ada pendapatan sedikit, paling tidak masih bisa hidup lah gitu. Makanya kemarin ada teman kan punya teman Pak saya jual kopi, terus kok banyak betul nih siapa yang masak, Pak Rizal bilang buat oh ternyata Bapak nih sedikit banyak membantu ya pedagang-pedagang kecil kayak kopi shop gitu Pak ya. Jadi kan ada masker juga, jadi kan kalau yang masker untuk rumah sakit kita harus beli karena itu ada persyaratannya kan, ada standarnya. N95, kemudian masker yang hijau itu. Tapi yang masker yang kita pakai kan masker kain. Nah, itu sempat juga kita beli dari ibu-ibu. Ini suruh ibu-ibu bikin. Wah, itu rame juga, seru juga mereka bikin. Ada yang bikin 2.000, ada yang bikin 5.000, kita beli, kita bagi-bagikan. Nah, ibu-ibu ada pendapatan sehingga tidak semuanya ini rumah tangga kan, wah panik ini kita tidak ada pendapatan, suami atau ayah kita dirumahkan, masih ada gitu gitu. Ya. Ini gini Pak, ini kan saya lihat Bapak aktif terus tiap hari, malahan hari libur pun Bapak keliling kota gitu. Ini peran keluarga gimana Pak, terutama ibu, anak, cucu gimana? Bapak enggak takut kan? Iya, sebenarnya takut juga kan, ini baru ada tambah satu lagi cucu kan. Jadi kan ini antara tugas dan keluarga, tapi saya sudah bertekad bahwa ini sebagian pengabdian ini harus untuk masyarakat. Jadi walaupun di sela-sela kesibukan, kalau bisa sedikit main cucu ya main, kalau tidak ya saya harus Sabtu Minggu ya tetap bekerja karena ini kita harus menjaga terus. Sebentar lagi juga harus ada lagi pertemuan. Dari itu memang kadang-kadang sangat berat, takut juga kalau misalnya karena saya sudah rapid 2 kali, alhamdulillah negatif, begitu tapi mau rapid lagi, tapi takut juga kan nanti kalau sampai terpapar, kasihan juga anak cucu di rumah. Tapi biasanya kalau ke rumah, sampai di rumah sudah dicegat sama Ibu Ait, buka baju dulu mandi. Langsung ditodong Pak ya? Langsung ditodong, nggak boleh masuk dulu. Nggak boleh masuk gitu. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak ya, karena waktu kita udah mau Bapak juga mau rapat kayaknya Pak ya. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana penanganan dengan kasus ODP dan bagaimana sih klasifikasinya untuk ODP, PDP dan positif, karena mungkin masyarakat masih banyak belum yang tahu di luar Pak. Iya, orang dalam pemantauan itu mereka yang pernah bertemu dengan yang positif atau mereka dari daerah yang terpapar, misalnya dari Jakarta, dari Surabaya, dari Makassar, atau dari luar negeri, umumnya mereka ODP, orang dalam pemantauan, karena mereka pasti ada kontak bersentuhan dengan orang-orang, karena juga virus corona ini kan tidak bisa kelihatan kita ini ada di mana gitu, sehingga orang yang datang itu biasanya masuk dalam kategori ODP. Atau juga ada demam ringan, batuk yang ringan kita anggap. Nah, orang ODP memang kita tidak sarankan diisolasi di rumah sakit. Biasanya kita harapkan isolasi di rumah saja, tapi jangan banyak kontak dengan keluarga atau dengan pihak lain. Karena biasanya ODP kita lakukan juga rapid test. Setelah orang dalam posisi ODP kita rapid test. Kalau rapid testnya itu reaktif, dia positif, maka akan kita teruskan dia mulai masuk dalam kelompok yang PDP. Itu pasti dalam pengawasan, misalnya dia sudah batuknya ada tanda, maka dia harus masuk ke PDP. Kalau PDP harus diisolasi walaupun tidak di rumah sakit, tapi kita sudah siapkan. Kita ada guest house, ada hotel, kita siapkan supaya dia tidak kontak sama sekali dengan pihak lain, kita siapkan makannya. Nah, kalau yang PDP ditindaklanjuti lagi dengan swab. Swab ini adalah diambil bagian lendirnya di tenggorokan dan di hidung. Lalu karena sekarang ini dulu labnya belum ada di Balikpapan, maka kita kirim, kalau tidak ke Jakarta, ke Surabaya. Kita tunggu hasilnya. Nah, kalau nanti hasilnya negatif, maka si PDP boleh pulang. Tapi kalau hasilnya positif, maka dia harus masuk ke dalam ruang isolasi, yang istilah medisnya ruang isolasi bertekanan negatif. Jadi itu betul-betul sangat steril dan tidak boleh keluar kemana-mana. Itu yang paling berat karena sudah masuk dalam kategori yang terkonfirmasi positif. Mereka yang terkonfirmasi positif ini dirawat setiap 2 hari sekali di swab lagi. Kalau swabnya itu nanti hasilnya positif, 2 hari lagi sekali dilakukan lagi swab lagi positif tetap, maka dia tetap dirawat. Tapi kalau 2 kali dilakukan swab hasilnya negatif, maka dia dinyatakan sembuh, boleh pulang begitu. Nah,
Seperti itu. Tapi ada juga kan yang meninggal dunia dalam status jangankan positif, dalam status PDP, maka dia pemakamannya harus dilakukan berdasarkan protokol COVID-19. Hanya terbatas kita makamkan, kemudian keluarga hanya bisa mengikuti sebentar. Nanti setelah 3 bulan baru keluarga boleh diperkenankan mengambil jenazah, apakah tetap dimakamkan di tempat yang kita siapkan atau mau dibawa ke pemakaman yang diminta keluarga begitu. Nah, kita hindarkan betul, mudah-mudahan kita semua tidak sampai kepada PDP atau positif begitu. Jadi kalau ada kalau kalian mau coba rapid boleh saja, nanti lapor ke saya, nanti kita minta ke dinas kesehatan, nanti ada rapid test, kalian ikut supaya yakin saya negatif, dan biasanya kita lakukan 2 kali rapid test. Kalau rapid test hari ini, maka seminggu kemudian kita lakukan lagi rapid test begitu supaya ini bisa kita tenang begitu, sehingga beraktivitas lebih leluasa. Tenang, saya sudah aman. Tapi juga rapid test juga belum menjamin seluruhnya, karena presisinya itu terbatas. Rapid test hanya memberikan indikasi awal, yang bersangkutan ini ada potensi positif apa negatif gitu. Sehingga setiap rapid test kalau dia reaktif, maka selalu ditindaklanjuti dengan swab itu. Nah, sekarang sudah ada di Balikpapan alatnya, labnya, satu di Pertamina, satu di Kanegoso, sehingga kita bisa cepat kalau hari ini masukkan swab, besok sudah dapat hasilnya positif apa negatif gitu. Jadi ya seperti itu, dan mudah-mudahan kita jangan ODP, jangan PDP, ya, jangan positif, dan juga jangan OTG. Ya, anak-anak muda bisa OTG gitu, karena fakta menunjukkan ada kelompok yang tidak, ya tadi sehat, tidak ada tanda apa-apa, ternyata dia punya virusnya. Dia dinamakan adalah carrier gitu, pembawa virus. Nah, itu yang paling rentan gitu, yang kita dia sehat, kita tenang-tenang, tahu-taunya. Nah, yang banyak meninggal di kasus-kasus di luar negeri atau di daerah lain, mereka yang meninggal biasanya umumnya yang karena ada penyakit lainnya. Jadi virus corona ini mendorong penyakit lainnya, misalnya jantung, misalnya diabetes, gitu, gagal ginjal. Nah, itu yang mendorong akhirnya mereka meninggal dunia. Tapi umumnya yang usia muda di bawah 45 tahun itu biasanya lebih kuat gitu. Nah, sehingga memang kan ada kebijakan pemerintah pusat, mereka yang usia 45 tahun boleh bekerja, itu karena dianggap lebih kuat gitu, lebih imunitasnya lebih bagus gitu. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi kita ngeributin wali kota. Lumayan kan, ada setengah jam. Jadi pesan-pesannya ada. Oh ya, ini lagi satu Pak. Terakhir ini Bapak tutup, sebelum kita tutup nih Pak Emasnya. Bapak kasih tahu masyarakat kayak mana supaya hidup sehat gitu Pak di dalam kondisi corona gini. Kayak Bapak kan hari-hari terus aktif terus mana-mana, kasih tahu Pak. Warga kota yang baik, terutama anak muda, sudah ada petunjuk baik dari pemerintah pusat, dari berbagai ahli, dan kita semua ya, kita ikuti protokol kesehatan kita biasanya supaya kita tetap sehat dan tidak terpapar virus corona. Kalau kemana-mana pakai masker, biasakan cuci tangan sekalian, ya pakai sabun, pakai air yang mengalir, begitu. Kemudian jaga jarak, ya jangan sampai, kalau yang protokol kesehatan jaraknya minimal 1 meter, kita begitu. Nah, kemudian tetap olahraga supaya tetap ada aktivitas, begitu. Kemudian asupan gizi, makanan yang bergizi, yang sehat begitu. Kalau ini kita lakukan dengan baik, ditambah plusnya berdoa, menjalankan ibadah, insya Allah kita sehat dan tidak terkena virus corona. Gitu. Oke, amin. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya atas waktunya Pak. Sampai jumpa di ngeribut berikutnya ya. Ngeribut, aku loh ngeribut.